Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Puan Amalia Harani dengan NPM 20202306 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mandiri Subang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum buku yang berjudul Auditing Jilid 1 karya Alpin A. Arens dan James K. Lloyd Beach. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengauditan 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Marina Puspita SIP MA. Dalam video ini saya akan membahas secara ringkas, jelas, dan sistematis mengenai konsep-konsep dasar auditing yang terdapat dalam buku tersebut, mulai dari pengertian auditing, tujuan audit, jenis-jenis audit, hingga kode etik yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Saya berharap melalui video ini, materi auditing dapat lebih mudah dipahami oleh yang menonton dan bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman yang menonton. Tanpa berlama-lama, baik, mari kita ke pembahasannya saja. Lalu apa sih yang dimaksud dengan auditing itu? Jadi, auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis audit. Yang pertama, ada audit operasional. Audit operasional adalah pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perusahaan, mulai dari prosedur kerja sampai metode yang digunakan. Tujuan audit ini adalah untuk menilai apakah kegiatan perusahaan sudah berjalan efisien dan efektif. Biasanya, di akhir audit operasional, auditor akan memberikan saran atau rekomendasi kepada manajemen agar operasional perusahaan bisa berjalan lebih baik. Yang kedua, ada audit ketaatan. Audit ketaatan bertujuan untuk menilai apakah perusahaan atau klien sudah mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Audit ini fokus pada kepatuhan, bukan pada keuntungan atau kerugian dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk memastikan apakah laporan keuangan perusahaan sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Audit ini menilai apakah informasi keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material. Selanjutnya, terdapat 3 standar auditing yang diterima umum, yaitu yang pertama ada kualifikasi dan perilaku umum. Auditor harus memiliki pendidikan, keahlian, dan kemampuan teknis yang memadai serta bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, ada pelaksanaan kerja lapangan audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor harus melakukan perencanaan
dan pengawasan kerja yang baik agar proses audit berjalan efektif dan sesuai prosedur. Yang terakhir ada pelaporan hasil pemeriksaan. Auditor harus menyusun laporan hasil audit yang menjelaskan apakah laporan keuangan atau kegiatan yang diperiksa sudah sesuai atau belum dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kode etik jabatan auditor. Yang pertama, konsep. Konsep etika merupakan standar ideal mengenai perilaku etis seorang auditor. Konsep ini bersifat sebagai pedoman moral dan tidak memiliki kekuatan memaksa. Yang kedua, peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan merupakan standar minimum perilaku etika yang harus dipatuhi auditor. Berbeda dengan konsep, peraturan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan memaksa. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah penjelasan terhadap peraturan perilaku yang dibuat oleh Divisi Profesional Etis ICVA. Interpretasi ini tidak wajib diikuti sepenuhnya, namun setiap penyimpangan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ketetapan etika. Ketetapan etika berisi tanggung-jawaban dan penjelasan resmi atas pertanyaan terkait peraturan etika yang diajukan kepada ICPA oleh akuntan praktis atau pihak lain. Ketetapan ini memang tidak dapat dipaksakan, tetapi setiap pelanggaran tetap harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip yang harus dimiliki auditor. Yang pertama, independensi, kejujuran, dan objektivitas. Seorang akuntan harus selalu menjaga kejujuran dan bersikap objektif dalam setiap pekerjaannya. Khusus bagi akuntan publik, sikap independen sangat penting, artinya tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan dengan pihak yang menggunakan jasanya, sehingga hasil pekerjaannya dapat dipercaya. Yang kedua, kompetensi dan standar teknis. Seorang akuntan publik wajib menguasai standar teknis sesuai dengan bidang pekerjaannya. Selain itu, akuntan juga harus terus berusaha meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan kualitas pelayanannya agar tetap profesional dan mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap klien. Seorang akuntan publik harus bersikap jujur dan adil kepada kliennya. Akuntan juga harus melayani klien dengan sepenuh tanggung jawab, memberikan kemampuan terbaik yang dimilikinya, serta tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah kegiatan auditor untuk melihat dan menghitung secara langsung aset yang berwujud. Bukti ini biasanya digunakan untuk memeriksa persediaan dan kas, tetapi juga dapat diterapkan pada aktiva tetap, surat berharga, dan wesel tagih. Yang kedua, ada konfirmasi. Konfirmasi merupakan bukti audit yang diperoleh dari jawaban tertulis pihak ketiga yang independen. Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran informasi yang diminta oleh auditor karena berasal dari pihak luar yang independen. Bukti konfirmasi dianggap sangat kuat dan sering digunakan dalam audit. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi atau yang sering disebut poaching adalah pemeriksaan auditor terhadap dokumen dan catatan milik klien. Bukti ini digunakan untuk mendukung dan membuktikan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada observasi.
Observasi adalah teknik audit dengan cara mengamati langsung aktivitas atau proses yang sedang berlangsung. Auditor menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, untuk menilai apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai prosedur yang ada. Yang kelima, ada pertanyaan. Pertanyaan kepada klien merupakan cara auditor memperoleh informasi secara lisan atau tertulis dari klien. Namun, karena sebenarnya berasal dari klien dan tidak independen, bukti ini biasanya perlu dukungan dengan bukti lain agar lebih meyakinkan. Yang keenam, ada pengujian. Pengujian ketetapan mekanis adalah pemeriksaan ulang atas perhitungan dan pemindahan data yang dilakukan oleh klien. Contohnya adalah menghitung kembali faktur penjualan, persediaan, dan perhitungan matematis lainnya untuk memastikan kekurangannya. Sebagai pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang perencanaan audit. Perencanaan audit sangat penting karena menentukan kelancaran dan keberhasilan proses audit secara keseluruhan. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasannya dengan baik, yaitu yang pertama ada agar auditor dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua, membantu menekan biaya audit, dan yang terakhir, menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien. Yang pertama, perencanaan awal audit. Perencanaan awal audit biasanya dilakukan pada tahap awal penugasan, bahkan seringkali dilakukan langsung di kantor klien. Pada tahap ini, auditor akan menentukan apakah akan menerima dan melanjutkan atau tidak melanjutkan penugasan audit tersebut, memahami alasan klien melakukan audit, memilih personal yang tepat, serta menyusun dan memperoleh surat penugasan atau engagement letter. Yang kedua, mendapatkan informasi dasar untuk melaksanakan audit dengan baik. Auditor harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai bidang usaha, industri, dan kegiatan operasional klien. Sebagian besar informasi ini diperoleh langsung dari klien, terutama jika klien tersebut merupakan klien baru. Yang ketiga, mendapatkan informasi mengenai kewajiban hukum pada awal pekerjaan audit. Auditor juga perlu mempelajari dokumen dan catatan hukum perusahaan. Dokumen tersebut meliputi akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan, risalah rapat dewan, direksi, dan pemegang saham, serta berbagai kontrak yang dimiliki perusahaan. Pemahaman sejak awal terhadap dokumen hukum ini akan membantu auditor dalam menafsirkan fakta selama proses audit berlangsung dan memastikan bahwa pengungkapkan dalam laporan keuangan telah dilakukan secara tepat. Demikianlah pemaparan singkat mengenai resume buku auditing jilid 1 karya Alpin A. Arens dan James K. Lobach. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memahami konsep dasar auditing serta menambah wawasan kita semua mengenai kode etik yang harus dimiliki seorang auditor. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya saya dapat menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.